Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman-teman. Kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi dan juga review buku Hans Kelsen yang berjudul General Theory of Law and State dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah ilmu perundang-undangan A. Oke, langsung aja ya. Slide berikutnya. Sebelumnya perkenalan anggota kelompok dulu. Pertama, saya Tika Nurma Utama, NPM 190087, selaku moderator pada kesempatan kali ini juga. Selanjutnya silakan. Ya, selanjutnya saya Hani Syahira Nadia dengan NPM 190078. Saya Hikmadia, NPM 11011101976. Saya Teresia Klairin dengan NPM 1101101900086. Saya Siti Salva Filja, 1101101190027. Saya Legita Putri dengan NPM 1101101190046. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke pemaparan materi ya. Oh ya, review atau diskusi kali ini mekanismenya, jadi nanti masing-masing dari kita akan menjelaskan materi yang telah dibagi sebelumnya, lalu sesi tanya jawab akan dibuka pada setiap materi selesai dipaparkan. Oke, yang pertama silakan dari Legita dulu ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Law and Justice. Yang pertama ada perilaku manusia sebagai objek aturan. Hukum adalah sebuah tatanan perilaku manusia. Tatanan yang dimaksud di sini ini diartikan sebagai sistem aturan. Hukum adalah seperangkat aturan yang memiliki jenis kesatuan yang dapat dipahami oleh suatu sistem. Pernyataan bahwa hukum adalah sebuah tatanan dari tingkah laku manusia bukan berarti bahwa tatanan hukum hanya menyangkut tentang sikap perilaku manusia saja, melainkan perilaku manusia yang masuk dalam isi aturan hukum. Di sini dapat dilihat ada contohnya, di mana dalam aturan hukum ini bisa menjadikan sebuah peristiwa pembunuhan sebagai delik yang dapat dihukum, di mana hal tersebut terjadi karena adanya perilaku manusia yang mengakibatkan kematian seseorang sebagai akibatnya. Setiap aturan hukum mewajibkan manusia untuk mengamati perilaku tertentu dalam keadaan tertentu. Keadaan ini bisa jadi sebagai peristiwa alam. Di sini ada contohnya seperti peristiwa alam banjir, di mana sebuah aturan hukum dapat mewajibkan masyarakat untuk memberi bantuan pada korban banjir. Dalam pengertian ini, fakta yang bukan merupakan fakta dari perilaku manusia dapat masuk ke dalam isi suatu aturan hukum, tetapi mereka mungkin melakukannya hanya terkait dengan perilaku manusia saja, baik sebagai kondisi ataupun sebagai efeknya. Masuk ke yang kedua, ada definisi ilmiah dan politik hukum. Dalam mendefinisikan konsep hukum, kita harus memulai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti yang dijelaskan di dalam PPT ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat dimulai dari penggunaan istilah hukum yang paling umum. Dalam hal ini, mungkin fenomena yang disebut hukum tidak menunjukkan karakteristik yang benar-benar penting. Tetapi, jika memang karakteristik tersebut ditemukan, maka dibenarkan untuk memasukkannya ke dalam definisi. Dalam konsep hukum sering sekali terjadi adanya bias politik dan bias ideologis. Bias politik ini dapat kita lihat dalam rezim Bolshevisme, sosialisme nasional, dan fasisme yang menunjukkan adanya bias politik dapat mempengaruhi definisi hukum. Pada akhirnya konsep hukum dibuat agar sesuai dengan cita keadilan tertentu, yaitu demokrasi dan liberalisme. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, bebas dari penilaian moral atau politik, demokrasi dan liberalisme hanyalah dua kemungkinan prinsip dari organisasi nasional sosial.
seperti halnya otoraksi dan sosialisme. Sedangkan bias ideologi terkait dengan masalah kuatnya aliran hukum alam dalam perkembangan hukum. Masalah hukum sebagai masalah ilmiah adalah masalah teknik sosial, bukan masalah moral. Pernyataan terkait suatu tatanan sosial tertentu yang bersifat hukum adalah tatanan hukum, tidak menyiratkan penilaian moral bahwa tatanan ini baik atau adil. Ada tatanan hukum yang dari sudut pandang tertentu tidak adil. Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda. Hukum dibedakan dari keadilan adalah hukum positif. Hukum positif ini dipertanyakan di sini dalam ilmu hukum positif harus dibedakan dengan jelas dari filsafat keadilan. Juga menunjukkan bagaimana bias politik dapat mempengaruhi. Yang ketiga ada konsep hukum dan ide keadilan. Melepaskan konsep hukum dari ide keadilan merupakan hal yang sulit karena keduanya dibingungkan dalam pemikiran politik non-ilmiah maupun dalam pidato umum. Karena hal tersebut sesuai dengan kecenderungan ideologis untuk membuat hukum positif tampak adil. Kecenderungan untuk mengidentifikasi hukum dan keadilan bertujuan untuk membenarkan suatu sosial tertentu, di mana hal tersebut menunjukkan adanya kecenderungan politik, bukan ilmiah. Pertanyaan apakah suatu hukum adalah adil atau tidak, dan apa elemen esensial dari suatu keadilan, tidak dapat dijawab secara ilmiah. Yang dimaksud bahwa tatanan sosial adalah tatanan yang adil, artinya tata aturan ini mengatur perilaku manusia yang berlaku bagi semua orang, sehingga semua orang menemukan kebahagiaan di dalamnya. Maka keadilan sosial adalah kebahagiaan sosial. Dari subtema yang sebelumnya, ini ada keadilan sebagai penilaian subjektif dari nilai. Jika keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi, tata aturan yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut. Namun tidak dapat dihindarkan adanya fakta bahwa keinginan seseorang atas kebahagiaan dapat bertentangan dengan keinginan orang lain. Maka keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Sampai di mana batasan tingkat pemenuhan tersebut agar dapat memenuhi kebahagiaan sehingga layak disebut keadilan, dapat dijawab adalah suatu pembenaran nilai yang ditentukan oleh faktor emosional dan tunduk pada karakter subjektif sehingga bersifat relatif. Adjustment of value adalah pernyataan di mana sesuatu dideklarasikan sebagai tujuan. Statement semacam itu selalu ditentukan oleh faktor emosional. Suatu sistem nilai positif tidak diciptakan secara bebas oleh individu tersendiri, tetapi dipengaruhi oleh suatu kelompok. Setiap sistem moral dan ide keadilan merupakan produk masyarakat dan berbeda tergantung pada kondisi masyarakatnya. Fakta bahwa terdapat nilai yang secara umum diterima oleh masyarakat tertentu tidak bertentangan dengan karakter subjektif dan relatif dari pembenaran nilai. Demikian pula, dengan banyaknya persetujuan individu terhadap pembenaran tersebut tidak membuktikan bahwa pembenaran tersebut adalah benar. Hal ini sama dengan fakta bahwa banyak orang percaya matahari mengelilingi bumi tidak dengan sendirinya membuktikan kebenarannya. Yang kedua, hukum alam, justifikasi rasional atas suatu postulat yang didasarkan pada pembenaran nilai subjektif adalah menipu diri sendiri atau merupakan suatu ideologi. Bentuk tipikal dari ideologi semacam ini adalah penekanan adanya suatu tujuan akhir dan adanya semacam regulasi perbuatan manusia yang telah ditentukan sebelumnya sebagai proses alam atau kondisi alam dari rasio manusia atau kehendak Tuhan. Hukum alam tidak diciptakan oleh tindakan manusia, tidak artifisial ataupun kehendak bebas manusia. Hukum alam dapat dan harus dideduksikan dari alam oleh kerja pikiran. Slide selanjutnya. Teori ini tidak menolak dalil bahwa hukum harus baik dan sesuai dengan moral. Yang ditolak adalah pandangan bahwa hukum merupakan bagian dari moral, dan semua hukum adalah arti tertentu atau derajat tertentu dari moral. Menyatakan bahwa hukum adalah wilayah tertentu dari moralitas sama halnya dengan menyatakan bahwa hukum harus sesuai dengan moralitas.
Yang ketiga, dualisme hukum positif dan hukum alam. Doktrin hukum alam memiliki karakteristik dasar berupa dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Di atas hukum positif yang tidak sempurna, eksis hukum alam yang sempurna. Hukum positif hanya dibenarkan sepanjang sesuai dengan hukum alam. Akibat adanya dualisme ini memunculkan dualisme metafisik antara realitas dan ide platonik. Inti filsafat Plato adalah doktrinnya tentang idea yang membagi dunia menjadi dua wilayah. Pertama adalah dunia yang terlihat, yang disebut realitas, dan kedua adalah dunia yang tidak terlihat, yaitu dunia ide. Sesuatu dalam realitas hanya tiruan yang tidak sempurna dari ide dalam dunia yang tidak terlihat. Dualisme ini memiliki karakter optimistik, konservatif, atau pesimistik revolusionary terkait dengan apakah terdapat kesesuaian atau kontradiksi antara realistis, empiris, dan ide transendental. Keadilan dan kedamaian. Keadilan adalah sesuatu di luar rasio karena itu bagaimanapun pentingnya bagi tindakan manusia tetap bukan subjek pengetahuan. Bagi pengetahuan rasional yang ada dalam masyarakat yang ada hanyalah kepentingan dan konflik kepentingan. Solusinya dapat diberikan oleh tata aturan yang memenuhi suatu kepentingan atas pengorbanan kepentingan lain, atau membuat suatu kompromi antara kepentingan yang bertentangan. Di antara dua pilihan tersebut, mana yang disebut adil tidak dapat ditentukan oleh pengetahuan secara rasional. Pengetahuan tersebut hanya dapat muncul berdasarkan ketentuan hukum positif berupa undang-undang yang ditentukan secara objektif. Tata aturan ini adalah hukum positif. Inilah yang dapat menjadi objek ilmu, bukan hukum secara metafisik. Teori ini disebut the pure theory of law, yang mempresentasikan hukum sebagaimana adanya tanpa mempertahankan dengan menyebutnya adil, atau menolaknya dengan menyebutnya tidak adil. Teori ini mencari hukum yang real dan mungkin, bukan hukum yang benar. Berdasarkan pengalaman, hanya suatu tata hukum yang membawa kompromi antara kepentingan yang bertentangan dan dapat meminimalisir kemungkinan friksi. Hanya tata aturan demikian yang akan menyelamatkan perdamaian sosial dalam masalah tertentu, walaupun ide keadilan yang dibangun berbeda dengan ide perdamaian. Namun terdapat tendensi nyata untuk mengidentikan kedua ide tersebut atau setidaknya untuk mensubstitusikan ide perdamaian terhadap keadilan. Yang terakhir ada keadilan dan legalitas. Perubahan makna dari konsep keadilan berjalan seiring dengan kecenderungan untuk menarik manalah keadilan dari ranah penilaian subjektif nilai yang tidak aman dan untuk membangunnya di atas dasar aman dari suatu tatanan sosial tertentu. Keadilan dalam pengertian ini diartikan sebagai legalitas. Keadilan dalam arti legalitas adalah kualitas yang tidak berhubungan dengan isi suatu tatanan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan dalam pengertian ini sesuai seperti yang diisyaratkan oleh setiap tatanan hukum positif, baik kapitalistik atau komunistik, demokratis atau otokratis. Pernyataan bahwa perilaku seseorang adalah adil atau tidak adil dalam arti legal atau ilegal, artinya tingkah laku itu sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap sah oleh subjek yang menilai karena norma tersebut termasuk dalam tatanan hukum positif. Jika pernyataan bahwa perilaku tertentu sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum disebut penilaian nilai, maka itu adalah penilaian objektif nilai yang harus secara jelas dibedakan dari penilaian subjektif, nilai yang keinginan atau perasaan subjek yang menilai diungkapkan. Pernyataan bahwa perilaku tertentu itu legal atau ilegal tidak tergantung pada keinginan dan perasaan subjek yang menilai. Itu dapat diverifikasi secara objektif. Hanya dalam pengertian legalistis, konsep keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dila ya. Langsung aja, Dil. Nama saya Iqbal Dila, saya akan menjelaskan mengenai the criteria of law. Selanjutnya. Yang pertama itu ada direct, indirect motivation. Fungsi pada setiap tatanan sosial dari setiap masyarakat untuk membawa perilaku timbal balik dari manusia, membuat mereka menjadi perilaku tertentu yang karena alasan tertentu merugikan masyarakat, dan membuat mereka melakukan tindakan lain yang karena alasan tertentu dapat menguntungkan atau berguna bagi masyarakat. Dicarikan
dicirikan oleh motivasi khusus yang digunakan oleh tatanan sosial untuk mendorong individu berperilaku seperti yang diinginkan. Perintah tersebut dapat melampirkan keuntungan tertentu pada kepatuhannya dan kerugian tertentu pada ketidakpatuhannya. Dan karenanya membuat keinginan untuk keuntungan yang dijanjikan atau ketakutan akan kerugian yang terancam sebagai motif perilaku. Perilaku yang sesuai dengan tatanan yang dicapai dengan sanksi yang diberikan dalam tatanan itu sendiri. Selanjutnya ada transcendental and socially organized sanction. Sanksi yang diberikan oleh tatanan sosial dapat bersifat religius atau bersifat sosial imanen. Pertama-tama, sanksi yang diberikan oleh perintah itu terdiri dari keuntungan atau kerugian yang harus diterapkan pada individu oleh otoritas manusia super atau yang diidentikan dengan dewa. Manusia super pada awal perkembangan agama bukan di akhirat, tapi di sekitaran masyarakat. Yang dianggap sebagai dewa, mungkin arwah nenek moyang yang hidup di sungai, batu, dan hewan tertentu. Mereka lah yang menjamin tatanan sosial masyarakat primitif dengan menghukum pelanggarnya dengan hukuman kematian, ketidakberuntungan saat berburu dan penyakit, dan menghadiahi ketaatan dengan kesehatan, umur panjang, dan keberuntungan dalam berburu. Manusia primitif mendefinisikan alam dengan prinsip pembalasan. Selanjutnya, dalam perkembangan agama selanjutnya, ketuhanan dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan alam yang sangat berbeda dari sini dan jauh darinya, dan realisasi pembalasan ilahi ditunda ke akhirat. Sangat sering akhirat ini dibagi sesuai dengan dua karakter pembalasan menjadi surga dan neraka. Pada tahap ini, tatanan sosial telah kehilangan karakter religiusnya. Tatanan agama hanya berfungsi sebagai pelengkap dan penopang tatanan sosial. Sanksi yang terakhir adalah secara eksklusif tindakan individu manusia yang diatur oleh tatanan sosial itu sendiri. Selanjutnya ada punishment and reward. Teknik penghukuman itu lebih disukai daripada pemberian hadiah terlihat dengan sangat jelas di mana tatanan sosial masih memiliki karakter keagamaan yang khas, yaitu dijamin oleh sanksi transcendental tadi. Perilaku masyarakat primitif yang sesuai dengan tatanan sosial, terutama ketaatan terhadap berbagai larangan yang disebut tabu, pada prinsipnya ditentukan oleh ketakutan yang mendominasi kehidupan masyarakat tersebut. Ini adalah ketakutan akan kejahatan yang menyedihkan, yang dengannya otoritas manusia super bereaksi terhadap setiap pelanggaran adat istiadat tradisional. Jika pelanggaran norma-norma sosial jauh lebih jarang terjadi di masyarakat primitif daripada di masyarakat beradab, seperti yang dilaporkan beberapa etnolog, sebagai kasusnya, ini terutama ketakutan akan balas dendam roh, ketakutan akan hukuman yang berasal dari Tuhan tetapi mengambil tempat di sini, yang bertanggung jawab untuk efek melestarikan tatanan sosial. Harapan akan imbalan hanya memiliki signifikan sekunder, dan bahkan dalam agama-agama yang lebih maju, di mana pembalasan ilahi tidak lagi atau tidak hanya diwujudkan di sini, tapi di akhirat, gagasan tentang hukuman yang diharapkan setelah kematian memegang tempat pertama. Dalam kepercayaan umat manusia sebenarnya, ketakutan akan mereka jauh lebih hidup, dan gambaran tentang tempat hukuman jauh lebih konkret daripada harapan yang biasanya sangat kabur tentang surga masa depan di mana kebajikan kita akan menyimpan ganjarannya. Bahkan ketika fantasi pemenuhan keinginan individu tidak dibatasi oleh batasan apapun, ia membayangkan tatanan transendental yang tekniknya tidak sepenuhnya berbeda dari teknik masyarakat empiris. Selanjutnya ada law as a coercive order. Kejahatan yang diterapkan pada pelanggaran perintah ketika sanksi diatur secara sosial terdiri dari perampasan kepemilikan, kehidupan, kesehatan, kebebasan, atau properti. Karena harta benda diambil darinya di luar kehendaknya. Sanksi ini bersifat paksaan. Hal ini tidak berarti bahwa dalam melaksanakan sanksi harus menggunakan kekuatan fisik. Hal ini diperlukan hanya jika ada perlawanan dalam menerapkan sanksi. Tatanan sosial yang berusaha mewujudkan perilaku yang diinginkan individu dengan memperlakukan tindakan paksaan semacam itu disebut tatanan paksaan, karena mengancam perbuatan yang merugikan secara sosial dengan langkah-langkah paksaan. Menetapkan langkah-langkah paksaan tersebut berbeda dengan perintah yang memberlakukan tindakan paksaan sebagai sanksi. Kemanjuran yang lain tidak bertumpu pada paksaan tetapi pada kepatuhan sukarela. Namun konteksnya tidak begitu berbeda seperti yang terlihat pada pandangan pertama. Ini mengutip dari fakta bahwa teknik penghargaan sebagai teknik motivasi tidak langsung memiliki tempat antara teknik motivasi tidak langsung melalui hukuman sebagai teknik paksaan dan teknik motivasi langsung teknik kepatuhan sukarela. Ketaatan sukarela itu sendiri merupakan bentuk motivasi, yaitu paksaan, dan karenanya bukan kebebasan, tapi paksaan dalam arti bersandar pada kepatuhan sukarela. Ini hanya mungkin dalam arti bahwa yang satu memberikan tindakan paksaan sebagai sanksi sedangkan yang lain tidak. Dan sanksi-sanksi ini hanyalah tindakan pemaksaan dalam arti bahwa kepemilikan tertentu diambil dari individu yang bersangkutan di luar kehendak mereka. Jika perlu
Jika perlu dengan penggunaan kekuatan fisik, dalam pengertian ini hukum adalah perintah yang memaksa. Selanjutnya. Sebelumnya, mohon maaf. Ya, selanjutnya ada law, morality, and religion. Mengakui hukum sebagai teknik sosial khusus dari tatanan koersif, kita dapat membedakannya secara tajam dengan tatanan sosial lain yang sebagian mengejar tujuan yang sama dengan hukum, tapi dengan cara yang sangat berbeda. Dan hukum adalah sarana sosial tertentu, bukan tujuan. Hukum, moralitas, dan agama ketiganya melarang pembunuhan, tetapi undang-undang melakukan ini dengan menetapkan bahwa jika seorang pria melakukan pembunuhan, maka orang lain yang ditunjuk oleh tatanan hukum akan menerapkan terhadap si pembunuh suatu tindakan paksaan tertentu yang ditentukan oleh tatanan hukum. Moralitas membatasi dirinya pada tuntutan jangan membunuh, dan jika seorang pembunuh dikucilkan secara moral oleh sesamanya, dan banyak orang menahan diri dari pembunuhan bukan karena dia ingin menghindari hukuman, tetapi untuk menghindari penghinaan moral dari sesamanya. Perbedaan besar masih tetap ada, bahwa reaksi hukum terdiri dari ukuran paksaan yang diberlakukan oleh tatanan dan diatur secara sosial, sedangkan reaksi moral terhadap perilaku tidak bermoral tidak disediakan oleh tatanan moral, atau jika disediakan diorganisir secara sosial. Dalam hal ini, norma agama lebih dekat dengan norma hukum daripada norma moral, karena norma-norma agama mengancam si pembunuh dengan hukuman oleh otoritas manusia super. Tapi sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh norma-norma agama itu bersifat transendental. Itu bukan sanksi yang diatur secara sosial. Meskipun diatur oleh tatanan agama, mereka mungkin lebih efektif daripada sanksi hukum. Kemanjuran mereka bagaimanapun mengandalkan kepercayaan pada keberadaan dan kekuatan otoritas manusia super. Selanjutnya. Selanjutnya ada monopolization of the use of law. Antinomi bagaimanapun hanya terlihat. Hukum tentu saja merupakan perintah untuk memajukan perdamaian karena melarang penggunaan kekuatan dalam hubungan di antara anggota masyarakat. Namun tidak sepenuhnya menghalangi penggunaan kekuatan. Hukum dan kekuatan tidak boleh dipahami sebagai perbedaan mutlak satu sama lain. Hukum adalah organisasi kekuatan karena undang-undang melampirkan syarat-syarat tertentu pada penggunaan kekuatan dalam hubungan antar manusia yang mengizinkan penggunaan kekuatan hanya oleh individu-individu tertentu dan hanya dalam keadaan-keadaan tertentu. Undang-undang mengizinkan pelaku yang dalam semua keadaan lain dianggap sebagai terlarang. Dilarang secara hukum berarti menjadi syarat bagi tindakan paksaan seperti itu sebagai sanksi. Orang yang diberi wewenang oleh tatanan hukum menerapkan tindakan paksaan, sanksi, bertindak sebagai agen dari tatanan ini atau yang setara dengan itu sebagai organ komunitas yang dibentuk karenanya. Hanya individu ini, hanya organ komunitas yang berwenang untuk menggunakan kekuatan. Dan kalanya orang dapat mengatakan bahwa hukum menjadikan penggunaan kekuatan sebagai monopoli komunitas. Dan justru dengan berbuat demikian, hukum menenteramkan masyarakat. Selanjutnya. Selanjutnya ada law and peace. Campur tangan paksa dalam bidang kepentingan orang lain satu pihak merupakan perbuatan melawan hukum, delik, dan di lain pihak merupakan sanksi. Hukum adalah perintah yang dengan penggunaan kekerasan secara umum dilarang tetapi secara luas biasa dalam keadaan tertentu dan untuk individu tertentu diizinkan sebagai sanksi. Dalam negara hukum, penggunaan kekuatan muncul baik sebagai delik, yaitu syarat untuk sanksi, atau sebagai sanksi, yaitu reaksi masyarakat hukum terhadap delik. Sejauh campur tangan paksa dalam bidang kepentingan individu hanya diperbolehkan sebagai reaksi masyarakat terhadap perilaku terlarang individu, sejauh campur tangan paksa dalam bidang kepentingan individu dijadikan monopoli masyarakat, lingkup tertentu kepentingan individu dilindungi. Selama tidak ada monopoli komunitas dalam campur tangan paksa dalam bidang kepentingan individu, yaitu selama tatanan sosial tidak menetapkan bahwa campur tangan paksa dalam bidang kepentingan individu harus dilakukan hanya dalam kondisi yang sangat pasti, yaitu sebagai reaksi terhadap campur tangan ilegal di bidang kepentingan individu dan kemudian hanya oleh individu yang ditentukan, selama tidak ada bidang kepentingan individu yang dilindungi oleh tatanan sosial. Dengan kata lain, tidak ada negara hukum yang dalam pengertian yang dikembangkan di sini pada hakikatnya adalah negara damai. Yang selanjutnya. Selanjutnya ada basic compulsion. Mari kita gunakan istilah subjek untuk menunjukkan individu yang mematuhi atau tidak mematuhi hukum. Istilah organ untuk menunjukkan individu yang menjalankan sanksi dan dengan demikian menerapkan hukum. Jika seorang menggambarkan hukum sebagai aturan perilaku manusia yang dapat dipaksakan atau dipaksakan, maka perbedaan harus dibuat antara perilaku subjek dan perilaku organ. Mereka yang berbicara tentang penegakan hukum biasanya lebih memikirkan perilaku subjek. Fakta bahwa subjek dipaksa untuk mematuhi aturan hukum. Mereka mengacu bukan pada tindakan pemaksaan yang sebenarnya dilakukan oleh organ tersebut, tetapi pada ketakutan subjek bahwa tindakan tersebut akan diambil dalam kasus ketidakpatuhan, tindakan yang melanggar hukum. Pemaksaan yang ada dalam pikiran mereka dengan demikian merupakan paksaan psikis yang dihasilkan dari gagasan yang dimiliki manusia tentang tatanan hukum. Ide ini memaksa jika memberikan motif untuk
perilaku yang diinginkan oleh tatanan hukum. Sejauh paksaan psikis ini berjalan, hukum tidak berbeda dengan norma moral atau agama. Karena norma moral dan agama juga bersifat memaksa sejauh gagasan kita tentangnya membuat kita berperilaku sesuai dengan apa yang diinginkan norma tersebut. Selanjutnya, the motives of lawful behavior. Upaya untuk menjadikan paksaan psikis ini sebagai elemen penting dari konsep hukum terbuka untuk keberatan serius lebih lanjut. Kemungkinan besar motif perilaku yang sah sama sekali bukan hanya ketakutan akan sanksi hukum atau bahkan keyakinan akan kekuatan mengikat dari aturan hukum. Ketika gagasan moral dan agama seorang individu berjalan sejajar dengan tatanan hukum yang menjadi subjeknya, perilakunya yang sah seringkali disebabkan oleh gagasan moral dan agama tersebut. Manfaat yang sama sekali tidak ditentukan oleh tatanan hukum, tetapi sebenarnya terkait dengan perilaku yang sah, juga dapat menjadi motif untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai the legal norm. Selanjutnya. Legal norm and rule of law in descriptive sense. Unsur-unsur yang berada dari suatu norma mungkin terkandung dalam produk yang sangat berbeda dari prosedur pembuatan hukum dan mereka dapat diungkapkan secara linguistik dengan cara yang sangat berbeda. Ketika pembuat undang-undang melarang pencurian, pertama-tama ia dapat mendefinisikan konsep pencurian dalam sejumlah kalimat yang membentuk pasal undang-undang dan kemudian menetapkan sanksi dalam kalimat lain yang mungkin merupakan bagian dari pasal lain. Undang-undang yang sama atau bahkan bagian dari undang-undang yang sama sekali berbeda. Seringkali kalimat yang terakhir tidak memiliki bentuk linguistik dari sebuah imperatif atau kalimat seharusnya, tetapi bentuk prediksi dari suatu peristiwa di masa depan. Legislator sering menggunakan bentuk masa depan, mengatakan bahwa seorang pencuri akan dihukum dengan cara ini dan itu. Dia kemudian mengandalkan bahwa pertanyaan tentang siapa pencuri dalam undang-undang yang sama atau dalam beberapa undang-undang lainnya. Ungkapan akan dihukum tidak menyiratkan prediksi peristiwa masa depan. Pembuat undang-undang bukanlah nabi, tapi imperatif atau perintah. Istilah-istilah ini diambil dalam arti kiasan. Yang dimaksud dengan otoritas pencipta norma adalah bahwa sanksi seharusnya dijatuhkan terhadap pencuri apabila syarat-syarat sanksi tersebut terpenuhi. Selanjutnya, rule of law and law of nature. Penafsiran alam pada awalnya memiliki karakter sosial. Manusia primitif menganggap alam sebagai bagian intrinsik dari masyarakatnya. Dia menafsirkan realitas fisik menurut prinsip yang sama yang menentukan hubungan sosialnya. Tatanan sosialnya baginya pada saat yang sama adalah tatanan alam. Hukum sosial yang mendasar adalah norma yang menurutnya kebaikan harus dihargai, kejahatan harus dihukum. Ini adalah prinsip pembalasan yang sepenuhnya mendominasi kesadaran primitif. Norma hukum adalah prototipe dari prinsip ini. Menurut prinsip pembalasan ini, manusia primitif menafsirkan alam. Tafsirnya berwatak normatif juristik. Dalam norma retribusi, itulah hukum kausalitas berasal dan dengan cara perubahan makna secara bertahap berkembang. Bahkan selama abad ke-19, hukum kausalitas dipahami sebagai norma ekspresi dari kehendak ilahi. Maka terakhir dalam emansipasi hukum kausalitas dari norma retribusi ini terdiri dari fakta bahwa yang pertama menghilangkan karakter norma dan dengan demikian tidak lagi dianggap tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, the legal norm as a standard of evaluation. Predikat nilai yang terlibat dalam penilaian yang menyatakan bahwa perilaku tertentu sah atau melanggar hukum di sini akan disebut sebagai nilai-nilai hukum. Sedangkan mereka yang terlibat dalam penilaian yang menyatakan bahwa suatu tatanan hukum adil atau tidak adil akan disebut nilai-nilai keadilan. Pernyataan yang menegaskan nilai-nilai hukum adalah objektif. Pernyataan yang menegaskan nilai-nilai keadilan adalah penilaian subjektif dari nilai. Penilaian nilai yuridis bahwa perilaku tertentu halal atau haram merupakan penegasan adanya hubungan positif atau negatif antara perilaku tersebut dengan norma hukum yang keberadaannya diduga oleh orang yang membuat penilaian tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Suara saya terdengar? Terdengar. Terima kasih Dila. Sebelumnya teman-teman, kayaknya karena materi kita lumayan padat, jadi sesi tanya jawabnya mungkin kita skip dulu aja ya, langsung aja pemaparan materi. Oke. Sekarang materi dari aku, yaitu tentang validity and efficacy atau validitas dan keberlakuan dari norma hukum.
Nah, jadi tadi Dila juga sempat nyinggung soal physical compulsion. Nah, kalau menurut Hans Kelsen ini, elemen paksaan yang esensial dalam hukum tidak merupakan physical compulsion, tetapi fakta bahwa sanksi sebagai tindakan spesifik ditentukan dalam kasus spesifik oleh aturan yang membentuk aturan hukum. Elemen paksaan relevan hanya sebagai bagian dari isi norma hukum, bukan sebagai suatu proses dalam pikiran individu subjek norma. Jadi kalau dari sini yang aku tangkap itu paksaan dalam kata norma hukum itu bukan soal dari fisik, maksudnya dari jiwa manusianya itu, tapi dari aturan hukumnya yang karena mengikat akhirnya memaksa gitu kan. Itu juga yang membedakan antar norma hukum dan nilai-nilai moralitas. Selanjutnya nih, apa perbedaan antara efikasi dan validitas? Efikasi atau keberlakuan itu berkaitan dengan dua permasalahan. Yang pertama, apakah orang benar-benar bertindak sesuai aturan hukum untuk menghindari sanksi aturan hukum atau tidak, dan apakah sanksi itu sungguh-sungguh dilaksanakan atau tidak. Jadi kalau keberlakuan itu ngomongin soal bagaimana si norma hukum itu dijalankan oleh manusianya itu. Ya, penerapannya itu bagaimana gitu. Kalau validitas atau validity adalah eksistensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah valid merupakan suatu pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat atau binding force terhadap orang yang perilakunya diatur. Jadi, ya validitas norma itu, apakah si aturan itu emang mengikat, dan kalau aku nangkepnya kayak emang benar-benar valid dan bisa diakui gitu. Nah, di sini juga dalam bukunya Hans Kelsen itu menyampaikan kritik soal pendapat dari John Austin yang ngomong every law or rule is a command, or rather laws or rule properly so-called are species of commands. Jadi kan kalau menurut John Austin ini hukum atau aturan itu adalah sebuah perintah. Nah, terus lebih lanjut Hans Kelsen ngejelasin kalau perintah adalah ekspresi dari kehendak atau kehendak individu yang objeknya adalah perilaku individu lain. Nah, terus Hans Kelsen masih mengutip pernyataan dari John Austin yang mengidentikan dua konsep pemerintah dan perintah yang mengikat. Nah, menurut Hans Kelsen ini, pendapat John Austin ini keliru karena tidak semua perintah yang dibuat oleh seseorang itu memiliki kekuasaan superior yang mengikat. Menurut Hans Kelsen, a command is binding not because the individual commanding has an actual superiority in power, but because he is authorized or empowered to issue the command of binding nature, and selengkapnya bisa kalian baca. Jadi intinya sebuah perintah itu mengikat bukan karena si pihak yang memerintah itu posisinya lebih superior, tapi karena si pihak yang memerintah itu punya otoritas atau punya kekuasaan. Nah, terus lebih lanjut juga terkait ini. Jadi pada intinya tuh John Austin kan bilang bahwa hukum itu perintah, yang mana perintah itu adalah ekspresi kehendak. Namun hal ini juga dibantah oleh Hans Kelsen bahwa kehendak itu tidak menentukan keberlakuan hukum. Terdapat beberapa alasan. Nah, alasannya 3 ini. Jadi pertama, kalau dari hubungan hukum, the will of parties in legal transaction, jadi sebuah keberlakuan hukum itu tidak didasarkan oleh perintah. Misalnya dalam kasus orang yang meninggal, surat wasiatnya itu tetap berlaku walaupun orangnya itu udah meninggal. Jadi kan kehendaknya itu udah nggak ada, tapi hukumnya itu tetap berlaku. Jadi hukum itu tidak berasal, maksudnya kehendak itu tidak menentukan keberlakuan hukum gitu. Terus yang lain juga contohnya di will of legislator. Jadi kalau misalnya di badan legislatif pun seorang misalnya anggota DPR menyetujui menyetujui sebuah RUU gitu kan, tapi kalau menurut Hans Kelsen bukan berarti dia itu juga paham undang-undang itu, bukan berarti dia juga menghendaki undang-undang itu gitu. Terus contoh lainnya misalnya di dalam hukum kebiasaan, kita tidak akan pernah dapat menyatakan bahwa hukum kebiasaan adalah keinginan atau perintah dari orang-orang yang tindakannya diatur dalam kebiasaan. Eksistensi kebiasaan tidak melibatkan keinginan isi aturan dari masyarakat yang memiliki aturan tersebut. Jadi maksudnya ini kalau misalnya hukum kebiasaan, kenapa hukum tidak didasarkan oleh kehendak? Maksudnya tuh kayak orang-orang mengikuti hukum kebiasaan itu bukan karena kehendak dia, cuman karena emang kebiasaannya aja gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus dalam sengketa, misalnya utang piutang, hakim pun
menetapkan, misalnya didasarkan oleh kebiasaan yang ada gitu. Jadi maksudnya apa ya? Jadi si orang yang sengketanya itu harus mengikuti keputusan hakim yang didasarkan oleh hukum kebiasaan. Tapi itu tuh di luar kehendak dia. Ya emang agak ribet, cuma ini aku berusaha menjelaskan pokoknya intinya gitu. Nah, selanjutnya keharusan atau default. Jika aturan hukum adalah suatu perintah, maka merupakan perintah yang deep psychologized, suatu perintah yang tidak mengimplikasikan makna adanya keinginan secara psikologis. Suatu norma adalah suatu aturan yang mengekspresikan fakta bahwa seseorang harus bertindak dengan cara tertentu, tanpa mengimplikasikan bahwa sungguh-sungguh menginginkan orang tersebut bertindak demikian. Nah, ringkasnya untuk mengatakan bahwa suatu norma adalah valid untuk individu tertentu adalah tidak sama dengan mengatakan bahwa individu tertentu menginginkan individu lain untuk melakukan tindakan tertentu. Norma adalah valid juga bukan karena eksistensi kehendak. Tadi yang udah berkali-kali dijelaskan oleh pendapat Hans Kelsen. Norma tetap valid walaupun individu tersebut tidak melaksanakan norma tersebut. Pembedaan antara ought dan is bersifat fundamental dalam mendeskripsikan hukum. Nah, Hans Kelsen juga memberikan berpendapat perbedaan antara norma umum, norma individual, dan norma kondisional dan norma unconditional. Jadi kalau misalnya Hans Kelsen mengkritik pendapat dari John Austin yang mengidentikan hukum dan aturan sehingga memahami hukum hanya sebagai norma hukum. Padahal kalau menurut Hans Kelsen, hukum itu juga melingkup norma individual. Contohnya keputusan pengadilan yang kekuatannya mengikat terbatas pada kasus tertentu dan orang tertentu. Nah, lanjut norma kondisional dan unconditional. Itu kalau norma kondisional itu merujuk misalnya kasus sengketa perdata yang misalnya kalau misalnya keputusannya itu mau tidak dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban, berarti yang tersebut akan kena sanksi. Jadi tergantung kondisi dia apakah mau melaksanakan atau tidak. Kalau misalnya untuk norma yang unconditional itu misalnya kasus-kasus peristiwa pengadilan pidana menjatuhkan hukuman atas delik pembunuhan. Jadi kalau itu mah pasti kalau misalnya dia melakukan ini ya begini, jadi tidak sesuai dengan kondisi gitu. Norma dan tindakan. Kayaknya untuk memasikan waktu ini kita skip aja. Nah, keberlakuan efikasi sebagai kondisi bagi validitas. Walaupun validasi dan keberlakuan adalah konsep yang berbeda, namun terdapat hubungan yang penting antara keduanya. Suatu norma dikatakan valid hanya dalam hal menjadi bagian dari suatu sistem norma yang secara keseluruhan berlaku. Maka keberlakuan adalah suatu kondisi bagi validitas. Nah, selanjutnya wilayah validitas norma. Sebuah norma adalah valid untuk waktu tertentu dan di tempat tertentu. Validitas suatu norma berawal dari suatu waktu dan berakhir pada waktu lain. Kalau ini intinya, pokoknya norma itu ada yang berdasarkan emang berlakunya berdasarkan waktu. Misalnya itu undang-undang kedaruratan yang norma itu berlaku ya kalau emang keadaan darurat aja. Kalau misalnya nggak darurat, berarti normanya nggak berlaku. Terus kalau misalnya norma yang validnya itu berdasarkan wilayah, misalnya undang-undang keistimewaan Yogyakarta. Nah, itu kan di Yogyakarta aja gitu. Jadi validnya itu hanya di Yogyakarta. Hukum retroaktif dan ketidaktahuan hukum. Ini juga kayak kita boleh dibaca aja untuk mempersingkat waktu. Soalnya aku juga agak sulit untuk mengerti. Maksudnya aku masih belum paham kenapa Hans Kelsen itu mengaitkan ini dengan keberlakuan hukum gitu. Kalau dari aku sepertinya udah ya. Boleh, ini siapa yang ingin lanjutkan? Terima kasih teman-teman. Baik, teman-teman kita lanjut. Selanjutnya materi mengenai nomodynamics akan dibawakan oleh Ter. Silakan Ter. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai nomodynamics atau konsep hukum dinamis. Selanjutnya, pertama saya akan membahas alasan dari validitas sebuah norma dasar, yaitu jika terdapat pernyataan bahwa kamu harus membantu sesamamu yang membutuhkan dan kamu harus berbohong ketika kamu membutuhkannya, akan didapati bahwa pernyataan yang pertama yang dianggap sebagai norma yang sah dan bukanlah pernyataan yang kedua.
Suatu pernyataan mengenai realitas akan dianggap benar karena pernyataan tersebut berhubungan dengan realitas dan pengalaman kita menunjukkan kesesuaian dengan terjadinya realitas tersebut. Norma bukanlah merupakan pernyataan mengenai realitas dan bukan mengenai benar atau salah seperti pernyataan mengenai realitas di atas, namun norma itu mengenal sah atau tidak sah. Selanjutnya, kemudian saya di sini memberikan dua norma sebagai contoh, yaitu kamu dilarang untuk membunuh karena Tuhan melarangnya dalam 10 perintah Allah, dan kamu harus pergi sekolah dikarenakan ayahmu menyuruhnya. Didapati bahwasanya norma yang pertama dikarenakan sebuah norma umum, yaitu kamu harus mematuhi perintah dari Tuhan, dan untuk norma kedua, alasan validitas dari norma tersebut adalah anak harus mematuhi ayahnya. Maka hal ini menandakan bahwa alasan validitas dari sebuah norma adalah sebuah norma juga, dan bukan berupa fakta. Pencarian akan validitas sebuah norma bukan kepada realitas, namun ke norma lain yang darinya norma tersebut diturunkan. Norma akan diterima dikarenakan norma tersebut adalah norma yang akhir, yang validitasnya ada pada norma itu sendiri atau self-evident. Selanjutnya, kemudian di sini dijelaskan mengenai basic norm, yaitu sebuah norma yang tidak dapat diturunkan kembali dari norma yang lebih tinggi atau norma dasar. Semua norma yang diturunkan dari satu norma dasar yang sama akan membentuk suatu sistem norma atau aturan. Norma dasar ini sebagai sebuah sumber bersama membentuk sebuah ikatan antar norma yang berbeda yang menjadi isi dari aturan. Sebuah norma dapat diklasifikasikan milik sebuah sistem norma tertentu dengan meyakinkan bahwa validitas norma tersebut berasal dari norma dasar yang mendasari adanya tata hukum. Selanjutnya, di sini terdapat dua sistem norma, yaitu sistem norma dinamis dan sistem norma statis. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem norma statis. Dalam sistem norma statis itu, sebuah norma akan dianggap valid atau sah, yang berarti jika seorang individu yang perilaku dan tingkah lakunya diatur oleh norma, maka sudah seharusnya atau sebaiknya bertingkah laku seperti yang diatur dalam norma. Validitas norma dalam sistem ini berasal dari isinya. Isinya tersebut menjadi bukti yang menjamin validitasnya, atau dengan kata lain, sebuah norma akan menjadi valid dikarenakan daya tarik bawaannya atau isinya. Kemudian bentuk umum dari norma yang valid berdasarkan nilai substansinya adalah norma moral. Norma dasar dari moralitas memiliki karakter substansi yang statis. Merupakan kewajiban dari norma statis tersebut itu akan sangat terlihat sehingga orang-orang tidak akan mempertanyakan mengenai validitasnya lagi. Kemudian saya di sini akan menjelaskan mengenai sistem norma dinamis, yaitu validitas sebuah norma tidak dapat digantungkan kepada isi dari norma itu sendiri, melainkan valid karena dibuat dengan cara tertentu. Norma dalam sistem dinamis harus dibuat melalui sebuah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh individu yang telah diberikan wewenang untuk membuat norma tersebut oleh norma yang lebih tinggi. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa sistem norma dinamis dan sistem norma statis itu perbedaannya adalah untuk sistem norma statis itu validitasnya bisa dilihat dari isi norma itu sendiri dan orang-orang tidak akan mempertanyakan validitasnya. Tapi untuk sistem norma dinamis, validitasnya itu akan terlihat ketika norma tersebut dibuat oleh otoritas yang mendapatkan wewenang tersebut dari norma yang lebih tinggi dan dengan cara tertentu. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai positivisasi hukum. Sistem norma yang disebut dengan tata hukum adalah suatu sistem dinamis. Validitas dari norma hukum tidak dapat dipertanyakan atas dasar isinya yang tidak sesuai dengan moral dan nilai politik. Suatu norma merupakan sebuah norma hukum yang valid oleh nilai fakta bahwa norma tersebut telah dibuat sesuai dengan aturan tertentu. Hukum selalu merupakan hukum positif dan positivisasi tersebut berdasarkan pada fakta bahwa hukum tersebut dibuat dan dibatalkan dengan tindakan manusia yang bebas dari sistem moralitas dan norma sejenis lainnya. Hal ini membedakan hukum positif dengan hukum alam yang berasal dari norma dasar tidak nyata yang dianggap sebagai ekspresi dari kehendak alam atau rasio alam. Suatu norma adalah valid dan mengikat hanya berdasarkan persyaratan
bahwa telah dibuat dalam bentuk tertentu dan lahir dengan prosedur dan aturan tertentu, sehingga hukum positif sangat mencerminkan karakter dinamis. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas tentang hukum kebiasaan dan undang-undang. Hukum selalu dibuat dengan suatu tindakan secara sengaja sebagai pembuatan hukum, kecuali dalam kasus ketika hukum berasal dari kebiasaan. Kebiasaan adalah tindakan umum yang dilakukan secara sadar dan diakui sebagai norma mengikat dan bukan merupakan pilihan bebas. Inilah pensyaratan yang disebut opinio juris sive necessitatis. Kemudian hukum undang-undang harus dipahami sebagai hukum yang dibuat dengan cara selain kebiasaan, yaitu oleh legislatif, yudisial, atau tindakan administratif, atau oleh transaksi hukum, khususnya kontrak dan perjanjian internasional. Kemudian selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai norma dasar suatu tata hukum. Dalam bab ini itu dibagi menjadi poin dari A sampai J, yaitu norma dasar dan konstitusi, fungsi spesifik dari norma dasar, prinsip legitimasi, perubahan norma dasar, prinsip efektivitas, desuetudo, out and is, hukum dan kekuasaan, prinsip efektivitas sebagai norma hukum positif, hukum internasional dan nasional, validitas dan keberlakuan. Untuk norma dasar dan konstitusi itu berarti bahwa dalam melihat sebuah konstitusi itu dapat dilacak kembali, sebuah norma hukum adalah milik satu tata aturan hukum yang sama karena validitasnya dapat dilacak kembali secara langsung atau tidak kepada konstitusi pertama. Bahwa konstitusi pertama adalah norma hukum yang mengikat, adalah sesuatu yang dipreposisikan, dan formulasi preposisi tersebut adalah norma dasar dari tata aturan hukum lain. Kemudian untuk fungsi spesifik dari norma dasar, bahwa norma yang telah diuraikan tersebut adalah norma dasar dari suatu tata hukum nasional, tidak mengimplikasikan bahwa tidak mungkin untuk memasuki wilayah di belakang norma. Tentu saja seseorang bertanya mengapa seseorang harus menghormati konstitusi pertama sebagai suatu norma yang mengikat. Jawabannya mungkin karena Bapak Konstitusi pertama diberi kekuasaan oleh Tuhan. Namun hal tersebut tidak dapat dihubungkan dengan hukum, dengan tata aturan hukum, sehingga hipotesis akhir positivisme adalah bahwa norma yang memberikan otoritas pada legislator pertama. Kemudian prinsip legitimasi tersebut itu adalah validitas dari norma hukum itu terbatas waktunya dan adalah penting untuk memperhatikan bahwa akhir dari mana awal validitas ini ditentukan hanya oleh tata aturan hukum di mana norma tersebut ada. Norma tetap valid sepanjang belum dinyatakan invalid dengan cara yang ditentukan oleh tata hukum itu sendiri. Inilah prinsip legitimasi. Prinsip legitimasi ini tidak berlaku pada kasus revolusi atau juga disebut dengan coup d'etat. Kemudian selanjutnya untuk perubahan norma dasar. Perubahan norma dasar ini menyangkut pada ketika adanya pergantian sistem pemerintahan atau bentuk negara, maka norma dasar dari tata aturan hukum di negara tersebut akan berubah. Kemudian untuk prinsip efektivitas itu adalah setiap satu norma kehilangan validitasnya ketika keseluruhan tata hukum norma tersebut kehilangan keberlakuannya. Keberlakuan tata hukum secara keseluruhan adalah kondisi yang dibutuhkan untuk validitas setiap norma dalam tata aturan. Sehingga prinsip legitimasi itu dibatasi oleh prinsip efektivitas. Kemudian untuk desuetudo itu harus diingat bahwa suatu norma tunggal tidak kehilangan validitasnya jika norma itu sendiri tidak efektif. Dalam suatu tata hukum yang secara keseluruhan berlaku, mungkin terdapat norma yang valid tetapi tidak berlaku efektif, tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan. Jika norma tersebut secara permanen tidak berlaku, maka kehilangan validitasnya oleh desuetudo. Kemudian selanjutnya itu ada tadi tuh kamu kan udah habis waktunya, boleh tinggal dikasih aja buat penutupnya ya. Soalnya kan kita tadi udah ngabisin banyak waktu. Bentar. Untuk selanjutnya itu tinggal poin dari G sampai J, yaitu out and is, hukum dan kekuasaan, prinsip efektivitas sebagai norma hukum positif,
hukum internasional dan nasional, dan validitas dan keberlakuan. Oke, selanjutnya kiranya itu cukup dari saya, dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Tere. Mantap banget. Oh, selanjutnya boleh dilanjut oleh Hani ya. Silakan Hani. Iya, betul. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hierarki norma bersama dengan rekan saya, Salva. Boleh next? Nah, kalau ada hierarki hukum, pasti ada yang kedudukannya lebih tinggi dan lebih rendah. Hukum ini mengatur kriterianya sendiri sepanjang suatu norma hukum menentukan cara norma lain dibuat serta isi dari norma tersebut. Dengan kata lain, suatu norma hukum menjadi valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan dengan hukum lain. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan subordinasi. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah norma superior, sedangkan yang dibuat berdasarkan norma superior adalah norma inferior. Ilustrasi kasarnya tertera di layar. Jadi suatu hierarki itu terdiri dari norma-norma yang memiliki level berbeda. Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lain yang lebih tinggi. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan. Boleh next? Ya, konstitusi ini merupakan norma paling tinggi dalam sistem hukum nasional. Untuk memahami lebih lanjut, perlu diketahui dulu konstitusi dalam arti material dan formal. Konstitusi dalam arti material itu adalah konstitusi yang terdiri dari aturan-aturan yang mengatur pembuatan norma hukum umum, khususnya pembuatan undang-undang, sedangkan dalam arti formal adalah suatu dokumen nyata sebagai seperangkat norma hukum yang mungkin diubah hanya menurut ketentuan khusus. Hal ini dimaksudkan agar perubahan norma ini sulit dilakukan. Nah, yang kita bahas selanjutnya berkaitan dengan konstitusi dalam arti material. Boleh next? Ya, jadi general norm atau norma umum dibuat berdasarkan konstitusi. Adapun general norm itu adalah undang-undang dan hukum kebiasaan atau norma kebiasaan. General norm yang diterapkan dengan cara legislasi atau kebiasaan membentuk suatu tingkatan di bawah konstitusi dalam hierarki hukum. Hal ini yang kemudian membentuk hierarki normanya. Adapun fungsi utama general norm ini adalah untuk menentukan organ pelaksana hukum dan prosedur yang harus diikuti, dan menentukan tindakan yudisial dan administratif organ tersebut. Apakah hal ini mencakup undang-undang dan kebiasaan atau undang-undang saja? Keduanya. Namun terdapat perbedaan nyata antara hukum, kebiasaan, dan undang-undang, di mana kebiasaan merupakan perbuatan hukum yang desentralisasi, sedangkan undang-undang tersentralisasi. Dengan kata lain, hukum kebiasaan dibuat oleh individu subjek hukum yang dibuat tersebut, sedangkan hukum undang-undang dibuat oleh organ khusus yang dibuat memang untuk tujuan tersebut. Boleh next? Jenis hukum yang dapat dibedakan ini merupakan hasil dari kedua fungsi utama norma yang baru saja saya sebutkan. Hukum formal merupakan hukum yang menentukan perbuatan organ dan prosedur yang harus diikuti. Sedangkan hukum materialnya adalah hukum yang menentukan isi dari tindakan yudisial atau administratif. Keduanya ini berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Boleh next? Ya, konstitusi dapat memberikan wewenang administratif tertentu untuk membuat general norm, misalnya kepada kepala negara. General norm yang bukan dibentuk oleh badan legislatif, melainkan oleh organ lainnya ini akan berupa peraturan atau ordinance. Hal ini juga merupakan konsekuensi dari konstitusi yang nantinya akan turut menyusun hierarki norma. Boleh next.
Kemudian lanjut ke sumber hukum. Dalam arti luas, setiap norma hukum adalah sumber bagi norma yang lain karena memuat prosedur pembuatan norma atau isi dari norma yang akan dibuat selanjutnya. Artinya terdapat hubungan antara sumber hukum dan hierarki hukum, di mana setiap norma hukum yang lebih tinggi merupakan sumber hukum bagi norma yang lebih rendah. Jadi sumber hukum itu sebenarnya adalah hukum itu sendiri. Nah, kemudian mengenai pembuatan dan pelaksanaan hukum, pembuatan dan pelaksanaan hukum itu harus dimaknai sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan karena pembuatan dan pelaksanaan hukum terjadi di waktu yang sama. Misalnya, legislasi adalah proses pembuatan hukum menurut konstitusi yang juga merupakan hukum, sehingga proses ini juga merupakan pelaksanaan hukum. Hal ini berlaku baik pada legislatif, pengadilan, maupun organ administratif negara lainnya. Dengan kata lain, pembuatan hukum adalah pelaksanaan dari norma yang lebih tinggi. Hal ini adalah konsekuensi dari fakta bahwa setiap tindakan perbuatan hukum harus ditentukan oleh tata hukum. Maka fungsi pembuatan norma harus disebut sebagai fungsi pelaksanaan norma, walaupun jika hanya elemen yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, norma yang lebih tinggi harus mengatur dan menentukan organ yang akan membuat norma yang lebih rendah. Karena suatu pembuatan norma yang tidak ditentukan sama sekali oleh norma lain yang di atasnya tidak dapat menjadi bagian dari tata hukum. Boleh next. Kemudian, individual norm yang dibuat berdasarkan general norm. Individual norm di sini maksudnya adalah tindakan yudisial atau pengadilan, di mana pada saat pengadilan memutuskan atau menetapkan suatu kasus, akan terdapat sanksi atau akibat hukum tertentu yang harus dieksekusikan terhadap individu tertentu melalui proses adjudikasi. Karena hanya diterapkan oleh orang tertentu terhadap orang tertentu saja, makanya disebut individual norm. Fungsi yudisial ini sama halnya seperti legislasi, yaitu pembuatan dan pelaksanaan hukum juga. Undang-undang dan hukum kebiasaan itu adalah produk yang nantinya akan diselesaikan hanya melalui keputusan pengadilan dan eksekusinya. Norma umum yang membuat kondisi dan konsekuensi yang abstrak harus diindividualisasi dan dibuat konkret agar dapat bersentuhan dengan kehidupan sosial atau diaplikasikan dalam realitas. Boleh next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Salva. Baik, izin melanjutkan bab selanjutnya, yaitu sifat hukum konstitusi, di mana fungsi pengadilan dalam kapasitasnya sebagai organ yang menerapkan hukum untuk menerapkan norma umum undang-undang dan hukum adat untuk kasus-kasus konkret. Pengadilan harus memastikan keberadaan norma ini, seperti halnya pengadilan harus memastikan keberadaan delik. Fakta bahwa norma umum yang akan diterapkan oleh pengadilan telah dibuat dengan cara yang ditentukan oleh konstitusi adalah salah satu syarat yang tergantung apakah suatu sanksi individu harus diperintahkan oleh pengadilan dalam kasus konkret tersebut. Norma-norma konstitusi material adalah hukum hanya dalam hubungan organiknya dengan norma-norma yang menetapkan sanksi yang dibuat atas dasar itu. Boleh dilanjut? Yang kedua adalah kesenjangan hukum, di mana ada dua subbab, yaitu yang pertama ada gagasan kesenjangan, ialah fiksi bahwa tatanan hukum memiliki celah yang diartikan bahwa hukum yang berlaku tidak dapat diterapkan pada kasus yang konkret, karena tidak ada norma umum yang mengacu pada kasus ini. Yang kedua adalah tujuan fiksi kesenjangan, yang dimana fiksi ini membatasi kewenangan hakim dalam dua arah. Pertama, membatasi otorisasi untuk kasus-kasus di mana kewajiban hukum yang sah secara logis tidak dapat diterapkan pada kasus yang konkret, dan pembatasan lainnya yang terlibat dalam rumusan yang lebih bersifat psikologis daripada yuridisnya. Boleh di next. Lalu adanya konflik antara norma dari tahap yang berbeda. Yang pertama adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian antara putusan peradilan dan norma umum yang harus diterapkan oleh keputusan. Uskup Hoadley telah mengatakan, siapapun yang memiliki otoritas mutlak untuk menafsirkan hukum tertulis atau lisan, dialah yang benar-benar pemberi hukum untuk semua maksud dan tujuan, dan bukan orang yang pertama kali menulis atau berbicara.
Norma hukum melekatkan konsekuensi tertentu hanya dapat dipastikan oleh organ dalam prosedur tertentu. Boleh di next. Yang kedua, adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian antara statuta dan konstitusi. Undang-undang inkonstitusional tidak sah adalah pernyataan yang tidak berarti. Karena undang-undang yang tidak sah sama sekali bukan undang-undang namanya. Karena sahnya undang-undang hanya bisa berlaku karena sesuai dengan konstitusi, dan biasanya undang-undang dapat dibatalkan oleh undang-undang lain. Segala sesuatu yang disahkan oleh badan legislatif sebagai undang-undang harus diterima sebagai undang-undang dalam arti konstitusi. Dalam hal ini tidak ada undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif yang dianggap inkonstitusional. Boleh langsung di next aja. Lalu ada jaminan konstitusi. Yang pertama adalah pencabutan statuta inkonstitusional. Yang dimaksud dari inkonstitusional di sini adalah tidak batal atau melainkan hanya dapat dibatalkan karena alasan khusus. Penerapan peraturan perundang-undangan dapat dijamin secara efektif jika organ selain badan legislatif dipercayakan untuk menguji apakah suatu undang-undang konstitusional dapat dibatalkan jika tidak konstitusional. Dan terdapat badan khusus yang dibentuk untuk ini, misalnya pengadilan khusus, pengadilan konstitusi, atau kontrol konstitusionalitas yang disebut peninjauan kembali. Boleh di next. Lalu ada tanggung jawab pribadi organ, yaitu pembuat norma atas legalitas yang dibuat merupakan cara yang sangat efektif untuk menjamin legalitas prosedur perbuatan norma. Jika organ administrasi memberlakukan peraturan yang tidak sah, maka dapat dihukum untuk ini oleh organ khusus yang berwenang untuk menguji legalitas peraturan, dan biasanya tatanan hukum memungkinkan untuk membatalkan norma yang dibuat oleh tindakan ilegal. Dengan demikian, tampaknya tatanan hukum memberi wewenang kepada organ pembentuk norma untuk menciptakan norma yang lebih rendah, tidak hanya dengan cara ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, namun juga dengan cara yang dapat dipilih oleh organ yang berwenang. Boleh di next. Lalu ada res judicata atau kekuatan hukum, di mana undang-undang tidak hanya menetapkan bahwa pengadilan harus mengikuti prosedur tertentu dan mengambil keputusannya, namun juga mengatur bahwa suatu putusan pengadilan tidak sesuai dengan ketentuan secara langsung tetap berlaku sampai putusan itu dihapuskan oleh putusan pengadilan lain. Dengan demikian, penentuan norma yang lebih rendah oleh norma yang lebih tinggi dalam hubungan antara norma individu, keputusan pengadilan, dan norma umum, undang-undang, atau hukum adat yang menentukan keputusan ini bersifat resep alternatif. Boleh di next. Lalu adanya nullity dan annullability, yaitu tatanan hukum dapat memberi wewenang tidak hanya kepada suatu organ khusus, namun setiap subjek untuk menyatakan suatu norma hukum, untuk membatalkan suatu norma hukum, bahkan dengan kekuatan surut. Apa yang biasanya disebut nullitas hanyalah tingkat pembatalan tertinggi. Fakta bahwa setiap subjek dan bukan hanya organ khusus berwenang untuk membatalkan norma. Dalam hukum nasional modern, nullitas sebagai tingkat pembatalan tertinggi. Boleh di next. Dan yang terakhir, tidak adanya kontradiksi antara norma inferior dan superior. Karakter alternatif dari norma yang lebih tinggi yang menentukan norma yang lebih rendah menghalangi kontradiksi nyata antara norma yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Kontradiksi dengan yang pertama dari dua resep alternatif ini, norma yang lebih tinggi tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi itu sendiri. Lebih lanjut, kontradiksi antara norma yang lebih rendah dan yang pertama dari dua alternatif yang disajikan oleh norma yang lebih tinggi hanya relevan jika ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Dan tidak boleh adanya kontradiksi antara dua norma dari tingkat tatanan hukum yang berbeda. Kesatuan tatanan hukum tidak akan pernah terancam oleh pertentangan antara norma yang lebih tinggi dan yang lebih rendah dalam hierarki hukum. Mungkin cukup dari saya. Boleh dilanjut pada Tika. Terima kasih. Oke, makasih Salva. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masing-masing dari kita udah selesai menyampaikan materi yang telah ditugaskan. Karena waktu durasi Zoom juga terbatas, meetingnya udah harus di-end. Untuk sesi pertanyaan, mungkin nanti bisa kita
catat masing-masing pertanyaan dari kalian, nanti kita bisa coba tanyakan aja di kelas saat pertemuan dengan dosen. Seperti itu, terima kasih teman-teman. Pembahasannya yang sangat menarik dan komprehensif, sudah lengkap. Untuk dari aku, cukup dulu. Kita sudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Silakan.